Dipersilakan, Pastor. Selamat malam untuk semua, Pak Kusen. Izinkanlah saya untuk membagi layar ya. Silakan. Semua sudah bisa lihat layarnya? Sudah, Pastor. Ada yang bisik-bisik nih, ada yang bisik-bisik hari ini juga. Ada yang merayakan hari jadi, hari kelahiran, hari hidup. Nanti sebentar kita doakan ya. Selamat malam dan terima kasih pertama untuk undangan ini. Sebelum masuk ke tema, ada satu lagu Maria sangat mendalam isinya. Itu semacam konsakrasi, penyerahan total kepada Maria Rosa Mistika. Sebelum saya membawakan permenungan ini, biarkanlah saya nyanyi satu ayat saja ya. Persilakan, Pastor. Hay en el cielo un jardín de rosas de inigualable esplendor. Son las más hermosas, ellas brotaron de ti, en tu pecho se anidan, pues ese hermoso jardín es tu corazón, madre mía. Dulce fragancia de amor es tu alma, madre mía. Mística rosa, flor de mi amor, mística rosa, tu corazón. Hoy te consagro toda mi vida, Madre del cielo, Virgen María, mística rosa, flor de mi amor, mística rosa, tu corazón. Hoy te consagro toda mi vida, Madre del cielo, Virgen María. Terima kasih, Pastor. Lagunya sangat indah. Kami mohon berikan kami sedikit apa itu artinya, Pastor? Artinya lagu ini Maria Rosa Mistika. Sairnya cukup bagus. Di surga ada sebuah taman dan taman itu penuh dengan bunga mawar. Ya sangat indah, sangat mengagumkan dan semuanya itu. Dan di dadanya selalu membawa kerahiman dari Tuhan itu. Di taman itu adalah hatinya sendiri, memancarkan keharuman. Dia adalah ibu kita, ibu saya. Jadi kepada ibu ini saya mengkonsagrasikan, saya menyerahkan seluruh hidup saya, seluruh perjalanan saya. Bunda dari surga, Bunda Maria. Semacam itulah rangkuman kecil. Ya, terima kasih banyak, Pastor. Indah sekali lagunya. Mari dipersilakan Pastor memulai pengajarannya. Ya, makasih Bu Minar Pasari, Bu. Kita bertanya, kita berharga di tempat kita berada. Datang dari berbagai tempat yang berbeda, dari keluarga yang berbeda, dari suku yang berbeda. Di Indonesia ada 400 etnis yang berbeda, lebih dari 700 dialek berbeda. Bu Minar Pasaribu dari Sumatera ya, Bu? Iya, Pastor. Jadi saya Bataknya Toba atau Batak, ada 4 Batak itu. Ya ampun, saya dari Batak Toba, Pastor. Jadi oras ya. Lihat saja di Batak ada 4 atau 5 atau 6, di Sumatera ada berapa suku. Datang juga dari perbedaan kita masing-masing, bukan saja dari suku, agama, tetapi juga dari karakter masing-masing. Setiap orang dilahirkan dengan karakternya yang berbeda, sifatnya yang berbeda. Di dalam keluarga pun punya 3 anak dan 3 anak itu berbeda. Pekerjaan kita juga berbeda.
ibu rumah tangga, yang kerja di kantor, petani, pastor, suster, ada suster tadi katanya. Ya. Semua kita berbeda. Kita berangkat dari tempat kita berbeda, dan bagaimana kita menghargai dari mana tempat kita berada. Dalam pengertian ini, saya coba memberikan 1-2 permenungan singkat lah. Setelah itu saya juga ingin Bu Minar Pasaribu juga bisa memberikan sesuatu. Jadi harga. Kalau kita lihat botol ini, aqua ya, di Indonesia kira-kira harganya berapa satu botol air gitu? Ya, sekitar 3.000, 4.000 lah, Pastor. Oke, Bu Minar. 3.000 atau 4.000. Lalu sekarang saya tuangkan airnya, saya isi dalam botol yang sama ini dengan anggur. Berapa harganya? Tergantung tetap sama anggurnya atau juga. berbeda? Berbeda, Pastor. Lebih mahal atau lebih murah? Lebih mahal. Oke, lalu saya tuang anggurnya dan saya isi dengan whisky. Lebih mahal atau lebih murah? Lebih mahal. Lebih mahal. Oke lah. Dari introduksi ini, harga ditentukan oleh isinya, bukan botolnya. Jadi kita berharga karena apa yang kita punya di dalam. Yang menentukan harga bukan botolnya, melainkan isinya. Kalau airnya 2.000, 3.000, kalau isinya dalam botol yang sama anggur, ya mungkin 10.000. Kalau isinya dalam botol yang sama adalah whisky, mungkin harganya 80 atau 100.000. Jadi yang pertama, kita berharga karena tempat kita berada. Di manakah kita berada? Itu yang menjadi pertanyaan. Apakah kita dalam pengertian ini hanya menghargai apa yang kita lukis di luar diri kita, atau kita berpikir dan merefleksi dengan cara kita sendiri dalam malam ini, malam pendalaman iman, memperhatikan, mendalami apa yang ada di dalam kita, karena apa yang ada di dalam kita menentukan harga. Perbedaan harga di dalam hidup itu tergantung apa yang kita miliki di dalam, bukan apa yang kita dekorasi di luar. Banyak orang hidup karena orang menempel stiker, engkau harus hidup begini, engkau harus begini, engkau harus berlaku seperti ini. Jadi semua orang menghidupi stiker-stiker yang ditempelkan orang lain di luar dirinya, bukan menghidupi apa yang ada di dalam dirinya. Lalu pertanyaan begini, pertanyaan sekarang, bagaimana kita menentukan harga itu sendiri? Kita menebang sebuah pohon, menjadikan dia 2 kotak yang berbeda. Kotak pertama di mana kita mengisinya dengan kotoran. Bu Minar, kotak ini apa nama dari kotak yang kita isi kotoran gitu, sampah? Bu Minar bisa hidupkan mic-nya, Bu. Ada 2 kotak, Bu Minar. Kotak pertama di mana kita dari pohon yang sama, di mana kita mengisi sampah atau kotoran. Apa nama dari kotak pertama ini? Kotak sampah ya. Oke lah, kotak sampah. Tempat sampah. Tempat sampah. Dan lalu ada kotak yang kedua, tempat yang kedua dari pohon yang sama, di mana kita mengisi beras, makanan, minyak, dan lain sebagainya. Apa nama dari kotak kedua ini? Atau bagaimana kita memberi namanya? Kotak berharga. Kotak berharga. Jadi, kotak yang pertama juga kita bisa cuci, bersihkan, dan kita ganti. Bukan kita mengisi sampah, melainkan kita mengisi barang berharga. Dan kotak yang pertama dinamakan kotak sampah
atau tempat sampah di mana kita membersihkannya dan kita mengisi lagi dengan makanan dan barang berharga, namanya akan berganti atau tidak berganti? Berganti. Berganti. Jadi dari pemikiran seperti ini, dari refleksi seperti ini, kita mendapat sesuatu yang sangat berharga. Kita adalah apa yang kita simpan di dalam. Harga dari hidup kita adalah apa yang kita simpan di dalam. Apapun lemahnya saudari dan saudara, pastor atau suster, yang menentukan harga kehidupan adalah apa yang ada di dalam dirimu. Yesus bilang, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Bagus dari pernyataan dari seperti ini. Malam ini saya ingat kata-kata dari misionaris pertama SVD ke Cina. Satu pernyataannya sangat bagus. Dia bilang, pekerjaan terbesar dari seorang misionaris, pekerjaan terbesar dari seorang Kristen Katolik adalah transformasi di dalam dirinya sendiri, bukan transformasi di luar dirinya. Jadi malam ini adalah undangan untuk melihat ke dalam diri kita sendiri. Kalau kita pasang cermin di luar, kita melihat apa yang ada di luar. Tetapi sekarang kita butuh cermin hati, di mana kita melihat apa yang ada di dalam diri kita sendiri. Apa yang ada di dalam diri kita sendiri. Itu saya pikir yang paling penting dalam pengertian pertama kok sebagai introduksi ini. Jangan hidup apa ya jangan menghidupi stiker-stiker yang orang pasang di luar kita. Lebih kepada itu harus melihat apa yang saya punya di dalam diri saya, di dalam hati saya, yang menentukan harga kehidupan saya. Bu Minar, ini ada tiga gelas ini. Ini rindu makanan Ya, Indonesia betul. sudah 3 tahun. Ini apa namanya kira-kira ya? Es buah. Es buah, cendol dan lain sebagainya. Harga berbeda. Cendol pertama, gelas pertama di warung kecil di pinggir jalan. Berapa harganya? 3.000. 3.000. Bu Minar nih jangan suka-suka makan yang manis ya Bu Minar. Tidak. Oke lah 3.000. Yang lain kalau mau jawab juga nggak apa-apa ya, bisa hidupkan mic-nya. Gelas kedua ada di restoran. Cukup restoran di tingkat gimana? Di restoran lah berapa harganya? Kira-kira di mall gitu. Tetap 3.000? 20.000. 20.000 oke lah. Gelas ketiga isi yang sama, semuanya sama, maaf bahasa Indonesianya. Ada di hotel berbintang 4 lah, hotel berbintang 5 lah. Berapa harganya? Menjadi naik 75.000. 75.000 Bu Minar. Kita lihat bisa merefleksikan situasi harga yang berbeda karena tempat yang berbeda. Tetap sama ukuran banyaknya es cendol atau es buah. Tapi kalau seandainya kita menempatkannya di tempat yang berbeda, maka harga pun akan berbeda. Lalu pertanyaan saya, Bu Minar, di dalam hidup iman juga, di dalam hidup spiritual juga, kita juga bertanya. Saya tidak mau katakan bahwa yang tukang ojek nggak punya iman. Saya tidak mau katakan bahwa petani yang jarang pergi misa tidak punya iman. Saya tidak mau katakan bahwa suster atau yang lain yang selalu berdoa tiap hari imannya sudah sangat di atas jauh dari kalian semua. Saya mau katakan bahwa hargailah tempat di mana kalian berada. Saya pikir kadang kita lebih menghargai apa yang ada, yang dipunyai oleh tetangga, daripada apa yang ada di dalam rumah saya.
Kita lebih menghargai apa yang ada di Amerika Serikat, di Kanada, di Belanda, dan lain sebagainya, dari apa yang ada di Indonesia. Kita lebih menghargai apa yang ada di agama lain daripada apa yang ada di agama saya. Kita lebih menghargai apa yang ada di anak dari sepupu saya, dari saudara saya, daripada anak saya sendiri. Dalam pengertian ini, kita lebih menghargai apa yang ada di luar kita daripada apa yang ada di dalam diri kita sendiri. Kalau seandainya saya bertanya malam ini kepada semua yang ada di sini, yang dari Manado, dari semuanya, kalau saya mau bertanya, apa yang paling penting, mencintai atau dicintai? Bu Regina juga bisa jawab, siapa lagi bisa jawab dong? Nanti Bu Minar jadi minder nih sendiri yang jawab. Tapi nggak apa ya Bu Minar? Tidak apa-apa, Pastor. Bu Minar, apa yang paling penting kalau pertanyaan ini dihadapkan kepada Anda? Apa yang paling penting, mencintai atau dicintai? Dicintai. Dicintai. Benar nih. Benar. Benar. Ini semuanya seperti burung yang terbang dengan satu sayap saja. Untuk terbang baik, burung membutuhkan berapa sayap? 2. Itulah sayap kehidupan, mencintai dan cintai. Kan ada Ibu Cintia juga di sini kan? Yang Bu Regina ada Ibu Cintia juga ya. Dari namanya juga kan artinya cinta ya. Dan pengertian ini bahwa, tetapi pertanyaan selanjutnya, kalau seandainya mencintai dan dicintai adalah 2 sayap kehidupan, dan Yesus juga bilang mencintai, nanti sebentar kita sentuh sedikit. Lalu pertanyaan selanjutnya, berapa kali dalam hidup kita, berapa kali dalam hidupmu, saudara dan saudariku, engkau merasa sungguh-sungguh benar-benar dicintai, dihargai oleh dirimu sendiri? Berapa kali kita merasa benar-benar dicintai, dihargai oleh diri kita sendiri? Karena hukum kedua itu penting. Mencintai yang lain seperti dirimu sendiri. Engkau tidak bisa memberi dari apa yang engkau tidak punya. Engkau mengatakan bahwa saya mencintai, tapi engkau tidak merasa diri dicintai oleh dirimu sendiri. Bagaimana engkau mengambil dari apa yang engkau tidak punya untuk memberikannya kepada orang lain? Yesus kalau waktu mengatakan mencintai orang lain seperti dirimu sendiri, mulailah dari dirimu sendiri. Hargailah tempat di mana engkau berada. Yang ini kadang kita tidak menghargai. Semacam introduksi untuk sampai kepada pesan yang selanjutnya. Masih ada waktu untuk saya ya Bu Minar? Masih banyak, Pastor. Oke. Kita melihat sendiri, saya akan membaca ini dari Yohanes 15:1 sampai dengan 8. Tuhan bersamamu dan bersamamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tidak
jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku di dalam diri kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Bu Minar bisa lihat gambar gitar nggak? Semua Lihat, bisa ya? lihat, Pastor. Dari refleksi singkat Injil Yohanes, saya mau katakan hal yang singkat sebagai rangkuman dari semua yang introduksi yang telah kita bawakan, kita dengarkan bersama. Berada di dalam. Yesus ingin katakan bahwa berada di dalam dengan cara seperti ini. Seorang pengemis, dia ke rumahnya Bu Minaria atau Bu Lucia atau siapa ya, semua yang ada di sini, dan ketuk pintunya. Ketika dibuka, dia melihat, Bu Minar melihat, ini seorang pengemis ya, pemulung. Lalu pengemis itu mengatakan kepada Bu Minar atau kepada Bu Lucia bahwa dia lapar dan ingin sesuatu untuk makan. Tetapi di rumah Bu Minar tidak ada yang lain, tidak ada makanan, cuma punya sebuah gitar tua. Lalu Bu Minar katakan kepada pengemis, saya tidak punya makanan, saya hanya punya gitar tua. Pergilah. Karena orang Batak kan suka nyanyi ya. Suaranya hebat-hebat gitu. Lalu pergilah ke taman, mainkan gitar, petiklah gitar dan nyanyi, dan semua orang yang lewat situ akan menaruh kepingan uang atau memberimu uang. Tetapi pengemis itu mengatakan bahwa dia tidak tahu nyanyi, dia tidak tahu memetik gitar, gimana nanti. Tapi Bu Minar bilang, saya tidak punya yang lain, bawalah gitar ini. Lalu dia pergi ke taman dan mulai memainkan gitar, menyanyi. Karena tidak tahu nyanyi dan karena tidak tahu main gitar, jadi semua orang yang lewat di situ menghakimi dia bahwa tidak berguna di sini, pergi ke tempat yang lain. Lalu dengan sedih dia meletakkan gitarnya. Seorang teman lewat di sampingnya dan bertanya, kenapa tidak bernyanyi dan memainkan gitar? Dia bilang, setiap kali saya nyanyi dan mainkan gitar, semua orang menghakimi saya, mengatakan saya tidak berguna karena tidak tahu nyanyi dan tidak tahu main gitar, dan pergi dari sini sebaiknya. Tetapi teman itu mengatakan bahwa pinjamkan saya gitarmu. Lalu pemulung itu meminjamkan gitarnya. Ketika dipetik gitarnya, ternyata gitarnya namanya apa bahasa Indonesia kalau seandainya belum di setel ya. Jadi bunyinya sangat amburadul gitu, bunyinya jelek gitu. Lalu temannya mulai mengatur kembali semua nada dari gitar dan mulai mainkan gitar. Kan seperti aku masih seperti yang dulu dan lain sebagainya kan. Lalu semua yang lewat di situ mulai menaruh kepingan uang, memberi uang, dan pemulung itu teriak bahwa saudara dan saudariku, lihatlah, inilah gitar saya, inilah gitar terbaik saya. Seorang ibu yang lewat di situ juga berteriak, iya saudaraku, itu gitarmu, tetapi berada di dalam tangan yang lain. Itu adalah gitarmu, tetapi ada di tangan yang lain. Bu Minar, Bu Lucia, dan semua yang ada di sini, Pak Nainggolan, itulah hidupmu. Tetapi yang menjadi perbedaan ketika hidupmu diletakkan di dalam tangan yang lain. Apapun hidup kesusahanmu, hambatanmu, apapun masalahmu, apapun ketidaksempurnaanmu, seperti tali-tali gitar yang tidak bernada, yang tidak berirama baik. Tetapi ketika engkau
mampu menyerahkan hidupmu di dalam tangan Tuhan, ketika engkau mampu memberikan eksistensimu, keberadaanmu di dalam tangan Tuhan, maka Dia kembali akan mengatur nada hidup. Dia akan kembali mengatur seluruh keburukanmu, ketidaksempurnaanmu menjadi sebuah nada melodi yang baik. Inilah menjadi perbedaan hidup berada di dalam Tuhan atau di luar Tuhan. Apapun kelemahan, apapun keputusasaanmu, apapun ketidakberhasilanmu, apapun ketidaksempurnaan, ketika engkau menjadi yang lain dengan memberikan dirimu, meletakkan dirimu, dengan meletakkan keberadaanmu di dalam tangan yang lain, yang tangan ini yang kita katakan tangan Tuhan. Jadi ingat selalu bahwa apapun yang terjadi di dalam hidupmu, cinta Tuhan itu, tangan Tuhan itu lebih kuat daripada kekecewaan, ketidaksempurnaan. Tangan Tuhan itu lebih sempurna daripada permasalahanmu, daripada hari-hari burukmu tiap hari. Ingatlah, itu cuma hari burukmu, bukan sepanjang hidupmu. Jadi kadang kita memfokuskan diri kita di keterburukan kita, ke permasalahan kita, kelemahan kita, daripada mengambil keputusan untuk berada di dalam tangan Tuhan. Saya pikir ini pesan untuk kita semua. Apapun buruknya nada hidupmu, tetapi yang ketika engkau memberikannya kepada tangan Tuhan, Dia akan mengaturnya kembali menjadi nada yang indah. Berada, berbuat, dan berbuah. Yohanes mengundang kita dalam pengertian ini. Saya ingin memberi pesan dengan cara lain, bahwa interpretasi permenungan dengan lebih kepada gambaran, lebih kepada anekdot, cerita. Karena saya yakin bahwa kalian sudah capek hari ini berjuang, bekerja di dapur, di kantor, dan dengan cara hidup masing-masing, keberadaan masing-masing. Jadi malam ini sebagai penyegaran rohani lah, seperti itu. Ingatlah, berada di dalam pokok anggur, berbuat, artinya seperti yang Tuhan mau, agar bisa menghasilkan buah untuk dunia, untuk kerajaan Allah. Saya mau fokuskan dan mau namanya finalisasi dari permenungan ini dengan satu pernyataan yang bagi saya sebagai permenungan. Kita adalah apa yang kita buat. Bu Minar bisa mengulangi pernyataan ini? Kita adalah apa yang kita buat. Kita adalah apa yang kita perbuat. Lalu perbuat ini sebagai orang Kristen yang pertama harus berada dulu dalam Tuhan. Supaya buat sesuai dengan Tuhan yang mau, agar buah kita pun yang kita hasilkan adalah buah yang Tuhan mau juga. Kita adalah apa yang kita buat. Pertanyaan ini, jadi Bu Minar malam ini jadi perwakilan, Dewan Perwakilan Rakyat yang ada di sini untuk menjawab pertanyaan saya ya. Kalau seandainya kita tiap hari menyetir, kita adalah pengemudi. Iya. Kalau setiap hari kita memasak, Bu Minar? Koki. Koki. Lucia, kalau setiap hari kita bekerja? Kerja, Romo. Oke. Kalau setiap hari kita menyebar gosip? Itu. Jadi penggosip. Kalau setiap hari kita bermalas-malas, dijadikan menjadi pemalas. Kalau seandainya setiap hari kita mencuri, kita akan menjadi pencuri. Apa yang kita buat membentuk kepribadian kita. Apa yang kita buat membentuk karakter kita. Apa yang kita buat membentuk identitas kita. Jadi apa yang kita buat menjadikan kita
pribadi itu sendiri. Karena itu hati-hati dengan apa yang kita buat setiap hari. Karena kita adalah apa yang kita kerjakan. Dan apa yang kita kerjakan sebagai anak Allah. Sebagai orang yang berada di dalam Kristus. Sebagai orang yang punya nama Kristen. Identitas Kristen. Agar hasilnya, buahnya menjadi buah-buah Kristiani. Buah-buah kekatolikan di dalam hidup kita. Karena itu rangkuman dari seluruh permenungan malam kita ini dari tema kita berharga di tempat kita berada dengan pernyataan ini berbuat dan berbuah karena kita bisa bekerja tanpa Tuhan dan kita menjadikan diri kita anak dunia. Menjadi pernyataan perbedaan ketika kita berada di dalam Tuhan, berbuat seperti yang Tuhan buat agar bisa menghasilkan apa yang Dia kehendaki. Bunda Maria pernyataannya sangat mulia ketika mengatakan, saya seorang hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Karena itu Bu Minar tiap hari hati-hati Lucia apa yang dibuat ya. Karena semua itu membentuk kepribadian Kristen kita, kepribadian manusia kita dibentuk oleh apa yang kita buat setiap hari. Dan ingat ini, Tuhan itu satu tetapi tidak sendiri. 3 pribadi. Apa yang kita mau katakan sebagai pesan untuk hidup kita? Tuhan itu satu tetapi tidak sendiri. Dia membutuhkan engkau untuk menjadikan hidupmu sebagai pewarta cinta Tuhan itu di tengah dunia ini. Bagaimana engkau bisa memberikan kesaksian hidup dengan dirimu sendiri. Seingat Santo Fransiskus dari Asis. Dia mengajak seorang saudaranya di biara untuk melakukan evangelisasi. Mengunjungi kampung-kampung. Lalu saudara itu membawa juga kitab suci. Berjalan sepanjang hari menyapa orang, menyalami orang, menegur. Sekitar jam 8-9 malam tiba kembali di biara. Lalu Santo Fransiskus katakan kepada saudaranya, terima kasih hari ini kita sudah mewartakan. Lalu saudaranya bilang, kita sudah mewartakan? Mewartakan sabda Tuhan? Hari ini kita tidak membuka satu halaman dari kitab suci. Kok kita mewartakan? Lalu Santo Fransiskus katakan, kalau seandainya kita sudah mirip Kristus, keberadaan kita adalah pewartaan itu sendiri. Kalau seandainya kita sudah seperti Kristus, apa yang kita katakan, apa yang kita buat, tegur sapa kita adalah pewartaan, adalah Injil itu sendiri. Dan ingat apa yang dibuat oleh Maria. Setelah menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel, mengunjungi Elizabeth, dan dengan satu hal kecil dia mampu memberikan yang terbaik ketika Yohanes di dalam rahim Elizabeth melonjak kegirangan. Hanya satu hal saja. Bu Minar, apa yang dibuat oleh Bunda Maria? Supaya bisa menggerakkan, memberikan kegembiraan kepada Yohanes yang ada di dalam rahim ibunya. Satu hal yang dibuat oleh Maria. Hal kecil. Kira-kira apa Bu Minar? Lucia. Satu hal kecil saja. Ketika Elizabeth mendengar salam Maria, hal yang paling kecil. Artinya tegur sapamu, salammu setiap hari. Apakah mampu juga menggerakkan hati orang lain tentang cinta Tuhan? Salammu, tegur sapamu, keberadaanmu. Dan Maria berada di sana kurang lebih 3 bulan. Artinya bulan ke-6 Elizabeth
waktu kunjungan Maria sampai dengan hari kelahiran Yohanes dan pulang kembali ke Nazaret. Dalam pengertian ini kita mau katakan satu hal yang kecil. Keberadaanmu apapun kecilnya, salammu, tegur sapamu, harus menjadi pewartaan, harus menjadi kesaksian dari cinta Tuhan itu. Kalau tidak, semua orang menunggu, saya jadi sempurna dulu baru mewartakan. Bagaimana mungkin? Saya pergi menyanyi di gereja, saya pergi misa, saya pergi perayaan, saya masuk di dalam doa, kelompok doa malam-malam ini. Ketika saya sudah umur 80 tahun, saya bernyanyi. Bagaimana bernyanyi kalau nggak ada gigi lagi? Kenapa tidak menjadikan setiap hari dalam hidupmu sebagai pencarian untuk berada bersama dengan Dia? Karena itu Tuhan membutuhkan engkau. Apapun kekecewaanmu, apapun kegagalanmu, ingatlah selalu ada orang yang membutuhkanmu. Karena itu Yesus selalu mengundang, datanglah kepadaku kalian yang berbeban berat. Saya pikir itu pernyataan juga sebagai undangan untuk selalu berada di dalam Dia, apapun situasinya, apapun keberadaan, kekecewaan, kegagalan kita. Karena itu terima kasih untuk undangan ini. Saya juga merasa gembira bisa mendapat kesempatan untuk berbagi. Teman saya Pastor Mundo dari Afrika sempat kontak saya, dia bilang ada Ibu Regina yang ingin kontak. Saya bilang oke lah, kalau ada ratu yang mengontak ya silakan lah. Maksudnya seperti itu. Terima kasih untuk kesempatan ini Bu Minar. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Minta maaf mungkin bahasa Indonesianya susah, pengucapannya susah, 3 tahun belum libur, jadi kemarin kami sempat ke kedutaan untuk merayakan hari kemerdekaan. Temanya juga bagus ya, gimana ya, cepat pulih untuk cepat bangkit ya, bangkit lebih kuat, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Seperti kita yang sekarang ini, pulih lebih cepat dari kegagalan kita, ketidaksempurnaan kita untuk bangkit bersama dengan Dia. Selamat malam dan salam dari Kolombia.